Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sitaman Official. Gimana kabarnya teman-teman? Harapan saya sih tetap sehat, tetap selalu diberi kekuatan. Lama sekali tidak buat konten, tidak upload video, dan ya karena kesibukan teman. Ya mohon maaf. Ada yang melihat video saya beberapa kali dan masih ada rasa takut gagal sampai hari ini. Nah, video ini cocok untuk kalian lihat sampai selesai setelah yang satu ini. Takut gagal itu wajar, ketakutan itu wajar, karena ketakutan itu salah satu lampu kuning gitu ya bagi diri kita, bagi diri seseorang agar kita hati-hati. Ketakutan itu termasuk adalah tanda bahwa sebenarnya yang akan kita lakukan itu penting. Kalau kita nggak takut melakukan apa-apa, berarti semuanya terasa biasa, nggak ada gunanya, tidak spesial gitu lah. Tapi kalau kita ada rasa takut untuk memulai sesuatu, berarti itu tanda bahwa sesuatu yang akan kamu mulai atau yang akan kamu lakukan adalah hal yang penting, hal yang istimewa, atau hal yang ini harus berhasil. Karena kalau tidak berhasil begini. Karena kalau tidak berhasil akan seperti ini. Makanya ketakutan itu memang harus ada di dalam diri kita, di dalam diri kamu, itu harus ada. Kalau seseorang tidak mempunyai rasa takut, kalau seseorang tidak mempunyai rasa yang selalu berani dalam melakukan sesuatu, ada dampak negatifnya gitu. Mereka melakukan kejahatan, mereka tidak ada rasa takut. Mereka melakukan hal yang merugikan orang lain, tidak akan takut. Mereka melakukan hal yang itu di luar batas wajar, atau melakukan hal yang itu melanggar hukum, dia tidak takut. Apakah kita ingin seperti itu, tidak memiliki rasa takut gitu. Jadi poin pertama yang saya katakan adalah rasa takut itu wajar berada di dalam diri kita. Rasa takut itu adalah sebuah tanda bahwasanya apa yang kita lakukan itu sangat besar, apa yang kita lakukan itu sangat penting, istimewa, sehingga harus berhasil. Karena itu sesuatu yang harus berhasil, makanya rasa takut itu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa takut itu hanya ada di pikiran kita teman-teman. Dia tidak berbentuk, dia tidak fisiknya, tidak ada, dia tidak bisa melukai kita, dia tidak bisa membuat kita jatuh sebenarnya, karena pikiran kita yang ngontrol juga kita. Jadi kita jadilah pemain gitu loh, jadilah pemain di dalam pikiran kita sendiri. Jangan pikiran kita dipermainkan orang lain, jangan pikiran kita dibuat untuk menirukan orang lain, atau ada orang lain seperti ini, kita iri, kita ikuti. Ya kalau kita mampu silahkan, kalau itu dalam hal positif. Tapi kalau itu negatif dan kita nggak mampu, terus kita paksakan untuk mengikuti orang lain, ya kita sendiri yang akan babak belur nanti gitu. Jadi rasa takut itu hanya ada di pikiran kita. Selagi kita masih bisa mengontrol pikiran kita, selagi kita masih bisa mengendalikan pikiran kita, insya Allah nanti rasa takut itu akan semakin kecil, akhirnya menghilang. Khusus untuk kita melakukan sesuatu yang akan kita lakukan, bukan untuk semua di kehidupan kita hilangkan rasa takut. Itu nggak baik juga. Karena kembali lagi ke poin awal tadi, rasa takut itu penting untuk kita melakukan hal-hal itu agar tidak ceroboh, agar hati-hati, agar waspada, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Nah, di konten kali ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman adalah bagaimana kita menghipnotis diri kita agar kita bisa mengendalikan rasa takut itu. Bagaimana kita menghipnotis diri kita agar kita bisa mengontrol atau mengendalikan, atau setidaknya kita bisa menggenggam rasa takut itu untuk menjadi bahan batu loncatan kita melakukan sesuatu hal.
apalagi yang akan kita lakukan itu ada tujuannya dengan masa depan kita, dengan pekerjaan, dengan sekolah mungkin, atau kuliah, atau bisnis kita. Jadi bagaimana caranya kita meminimalisir rasa takut itu agar dia tidak menjadi penghalang untuk diri kita melakukan hal yang itu menjadi cita-cita kita, yang itu menjadi tujuan kita. Contoh, setelah ini adalah masa-masa kelulusan bagi teman-teman SMK, SMA ya, saya ngomong SMK, SMA. Lulusan, bingung mau ngapain, mau kuliah atau kerja atau bagaimana. Yang pertama adalah kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Dasar kita tidak tahu apa yang kita lakukan adalah kita kurang pengetahuan, kita kurang mencari informasi. Kuliah atau kerja, kalau kuliah itu ngambil gimana, ngambil jurusan apa, kalau kerja itu kerja di mana. Kita kurang mengambil informasi atau mencari informasi yang akurat dari orang-orang yang akurat atau dari sumber yang akurat. Itu menyebabkan kita bingung. Yang kedua, kita takut. Nanti kalau kuliah nanti takut gini, nanti kalau kerja nanti takut gak diterima dan sebagainya. Nanti kalau kuliah takut skripsi dan sebagainya. Lah abang belum melakukan, daftar aja belum kuliah, sudah takut skripsi. Membuat lamaran pekerjaan atau CV saja, kurikulum vitae belum, tapi sudah takut nanti kalau saya melakukan kesalahan di kerjaan gimana. Itu kan lucu gitu loh. Itu ya. Jadi itu contoh buat adik-adik SMK SMA yang mau lulus, silakan. Kalau Anda niat kuliah, silakan kuliah. Kalau Anda langsung kerja, ya langsung kerja, gak masalah. Yang jelas jangan nganggur ya. Jangan sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau lulus SMA nganggur ya eman gitu ya, eman uang banyak untuk pendidikan, setelah lulus bisa untuk kerja, bisa untuk kuliah, malah dibuat untuk nganggur, kan ya eman. Jadi jangan takut. Cara untuk menghipnotis diri kita sendiri agar tidak takut adalah kita harus tahu dasarnya. Dan ada di awal tadi, bahwasanya takut itu perlu berada di dalam diri kita. Yang kedua, takut itu hanya ada di pikiran. Yang ketiga, rasa takut itu muncul kalau kita akan melakukan sesuatu tapi tidak tahu caranya. Itu rasa takut muncul. Bagaimana caranya kita menghilangkan atau menyampingkan atau mengendalikan rasa takut itu di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu? Yang pertama, sadari itu dulu ya, yang ketiga. Yang ketiga tadi, yang pertama rasa takut itu perlu memang. Yang kedua, takut itu hanya ada di pikiran kita. Yang ketiga, cari informasi yang cukup, tanya kepada seseorang atau sumber yang terpercaya agar rasa takut itu menurun. Sebenarnya kalau tiga ini kita lakukan, rasa takut itu hilang loh, akan mengecil serius, akan mengecil. Nah, cara untuk mengendalikan rasa takut itu melalui teknik hipnotis, yaitu dengan cara kalian diam dulu. Diam, tarik nafas yang panjang dari hidung, bisa sambil tiduran, bisa sambil sender di kursi, bisa sambil duduk bersila. Yang jelas, cari posisi yang nyaman untuk kamu. Cari posisi yang nyaman, yang tenang, yang santai. Kalau bisa dengan menggunakan earphone dan memutar musik-musik relaksasi biar kita tenang. Tenangkan dulu diri kita, cari tempat yang nyaman, cari situasi yang tenang. Setelah itu afirmasi ke dalam diri kita. Bayangkan ketakutan itu, bayangkan kegagalan itu. Rasa takut gagal, bayangkan kegagalan itu. Contoh misalkan kita kuliah, ingin kuliah gitu ya, takut skripsi kan, padahal belum daftar. Ini contoh ya, takut skripsi. Bayangkan skripsi itu, kegagalannya bayangkan. Pengajuan proposal, revisi, pengajuan judul, revisi, sampai beberapa kali revisi, habis uang banyak untuk skripsi, revisi terus. Itu bayangkan di dalam pikiran kamu, buat bentuk bola atau bentuk gambar, terserah kamu. Kalau sudah terbentuk di pikiran kamu,
buat gambar itu atau bola itu menjadi hitam putih seperti biasanya gitu ya, menjadi hitam putih. Setelah itu mengecil, setelah itu hilang. Lakukan beberapa kali, hanya itu syaratnya. Yang pertama, harus tenang, harus santai, harus rileks. Kalau sudah benar-benar rileks, santai, baru imajinasikan itu semua. Kenapa harus santai, harus rileks? Karena pada saat santai, pada saat rileks, critical area kita buka, informasi yang kita berikan masuk dan menjadi keyakinan kita, dan itu akhirnya nanti bisa menjadi kenyataan. Itu teman-teman ya. Jadi santai dulu, rilekskan diri kamu, tarik nafas panjang dari hidung, dengarkan musik relaksasi dan sebagainya biar tenang. Atau bisa pakai wangi-wangian, yang senangnya bakar dupa ya silahkan, pakai minyak wangi silahkan, biar tenang. Tujuannya hanya biar tenang. Setelah itu bayangkan ketakutanmu atau kegagalanmu, bayangkan. Setelah kamu bayangkan, imajinasikan itu di pikiran kamu, bentuk seperti gambar atau seperti lingkaran atau persegi atau apapun itu, terserah kamu, senyaman kamu, seenak kamu. Setelah itu jadikan gambar itu atau bola itu warna hitam putih, yang tadinya berwarna menjadi hitam putih, atau kamu lihat kamu sendirilah menjadi hitam putih. Setelah itu menjauh kecil, hilang. Lakukan itu beberapa kali dan selamat mencoba. Syaratnya harus tenang, syaratnya harus percaya kepada diri sendiri, syaratnya harus rileks. Dan niatkan, sebelum melakukan ini, niatkan berdoa kepada Tuhan, niatkan, saya ingin menghilangkan rasa takut gagal ini, saya ingin menghilangkan rasa takut gagal ini dan ini. Niatkan berdoa, setelah itu lakukan seperti tadi, yang seperti contoh-contoh tadi ya yang saya katakan. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.